Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari Grup 1 Guru Penggerak Angkatan 8 dengan pengajar praktik Ibu Tuti Sumiati dan fasilitator Bapak Yusapatca. Kali ini kami akan merefleksikan arti filosofis dari pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Grup kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari Bapak Usman Samsudin, Ibu Lasmini Bandawati, Ibu Titi Rohilah, Ibu Nelis Fitriani, dan Fauzia Ayunoviani. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia untuk menjadi lebih baik. Adapun yang menjadi sasaran dari modul ini yang ingin kami ketahui, yang pertama yaitu bagaimana kekuatan konteks dari sosio-kultural di wilayah Cianjur yang sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana penyesuaian dari kontekstual nilai-nilai luhur dari kearifan budaya daerah untuk penguatan karakter. Dan yang terakhir yaitu kami ingin mengetahui bagaimana kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada siswa untuk menebalkan perilaku siswa sesuai dengan konteks sosial budaya. Kekuatan dari konteks sosio-kultural di wilayah Cianjur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berbentuk kearifan lokal dengan cara mengutamakan sektor pertanian, di mana para petani dengan keahliannya mengolah padi dari mulai menanam sampai memanen, dan hasilnya tersebut menjadikan beras yang terkenal di seluruh Indonesia, yaitu beras Cianjur Pandanwangi. Kegiatan yang merupakan sebuah sosiokultural yang dilakukan oleh para petani yang menjadi kearifan lokal, yaitu adanya prosesi wiwitan dan juga ngagondang yang biasanya dilakukan para petani yang diturunkan secara turun-temurun. Alasan utama: 1. Prinsip mata pencaharian masyarakat Cianjur mayoritasnya adalah petani. 2. Adanya penguatan karakter. Pada proses panjang, tanaman padi menjadi nasi yang tersaji hingga siap disantap, dan tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut panen tiba. 3. Beras Pandanwangi Cianjur merupakan komoditi lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan merupakan salah satu ritual selamatan yang dilakukan masyarakat Cianjur. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan persembahan kepada Dewi Sri sebagai wujud rasa syukur masyarakat Cianjur terhadap hasil panen yang telah diberikan. Dalam ajaran Sundanya, tradisi wiwitan yaitu merupakan penyampaian doa yang dilakukan melalui nyanyian, pantun, dan kidung, serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Seren Tahun. Tradisi ngagondang merupakan salah satu ritual yang berubah menjadi kesenian berupa tarian yang biasanya dilakukan ketika memasukkan padi ke leuit atau lumbung padi. Kesenian ngagondang ini berasal dari bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pertemuan alu dan lesung yang disebut tutunggulan. Bunyinya memang unik dan berima, enak untuk dipakai sebagai irama menari. Pada zaman dahulu, kegiatan ngagondang ini merupakan proses pemisahan beras dengan gabah secara tradisional menggunakan lisung atau lesung dan halu atau alu. Lisung merupakan alat yang terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu, berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0,5 meter, dan kedalaman sekitar 40 cm. Sedangkan halu atau alu merupakan penumbuk padi yang terbuat dari sebatang kayu yang bulat memanjang, berdiameter kurang lebih 5 cm dengan panjang kira-kira 2 meter. Pada perkembangannya saat ini,
dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, khususnya wilayah Cianjur, maka kegiatan wewitan dan juga kesenian ngagondang kini telah menjadi kegiatan yang mengandung nilai religi keislaman. Maka maknanya pun disesuaikan dengan agama yang dianut masyarakatnya tersebut. Oleh karena itu, tradisi wiwitan dan juga ngagondang bertransformasi menjadi wujud sukacita dan juga rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai karakter profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Maka dari itu, kegiatan wewitan dan juga ngagondang sudah sesuai dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Adapun manfaat dalam kegiatan tersebut, yang pertama yaitu ketika penerapan pendidikan karakter ternyata sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu kegiatan tradisi wiwitan dan ngagondang sudah terintegrasi dengan kearifan lokal, sehingga dalam prosesnya tersebut tak lepas dari hal kodrat bermain anak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu edukasi untuk anak-anak supaya belajar menghargai nasi agar tidak disia-siakan. Karena di sana banyak sekali kita belajar bagaimana kerja keras seorang petani dalam menanam dan merawat padi, aktif dan kreatif dalam mengolah beras menjadi nasi, kemudian memadukan budaya dengan pendidikan karakter sehingga peserta didik ataupun siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, alamnya, dan juga zamannya. Pada proses pembelajaran, anak-anak diminta mencoba langsung bagaimana proses menanam padi, mulai dari membajak sawah dengan menunggangi kerbau. Ada juga kegiatan wiwitan dan ngadongdang saat panen. Kegiatan tersebut untuk melestarikan budaya dengan tujuan mengambil nilai karakter positif agar dapat diterapkan kepada anak didik kita. Dalam proses pengolahan padi, salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan mengunjungi pabrik penggilingan padi. Di sana terdapat proses pemisahan antara beras dengan gabah dan membandingkannya dengan penggunaan alat secara tradisional. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada siswa untuk menebalkan perilaku siswa sesuai konteks sosial budaya. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada anak. Yang kedua, seorang pendidik harus bisa menggali potensi dalam diri masing-masing anak yang tentunya tidak terlepas dari hak kodrat bermain anak. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, contohnya kegiatan tradisi. Yang keempat, kita sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kesimpulan, multikultur budaya yang ada di wilayah Cianjur akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter siswa sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan penanaman padi dan pengolahan hasil panen padi dan dimasukkannya kegiatan wiwitan juga kesenian ngagondang yang mampu mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan juga meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dalam memadukan sosial budaya dengan alam juga zaman, sehingga siswa menjadi individu dan sebagai anggota masyarakat yang melestarikan budaya dengan tujuan menerapkan nilai-nilai karakter di dalamnya yang mampu mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan juga meningkatkan kemampuan dan kreativitas tentang kegiatan sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat Cianjur yang sudah mulai dilupakan. Sekian presentasi dari kami, Guru 1. Salam guru penggerak, guru tergerak, guru bergerak, guru menggerakkan.